Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan sedikit mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Paradigma Baru Akad Perdagangan dengan Murabahah lil Amir Bisyiro. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zahratin Nafiah sebagai moderator dan pemateri, dan nanti ada teman saya Khairatun Nisa sebagai pemateri, dan juga ada Muhammad Sulaiman sebagai pemateri. Langsung saja simak video penjelasan dari kami. Pengertian dari Murabahah lil Amir Bisyiro adalah sebuah transaksi di mana seorang nasabah datang ke bank untuk membeli barang dengan kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian si nasabah tersebut membeli kembali barang tersebut dengan harga pokok dan juga ditambahi dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian si nasabah ini untuk pembayarnya membayar secara mencicil. Seperti contoh, saya ingin membeli motor, kemudian saya tidak mempunyai uang, lalu saya datang ke bank untuk membelikan motor tersebut. Kemudian pihak bank ini membeli motor dengan harga yang sudah disepakati di awal. Kemudian saya membeli motor tersebut dengan cara bayaran secara cicil. Yang selanjutnya yaitu mengenai rukun Murabahah lil Amir Bisyiro. Jadi rukun Murabahah ini ada 5. Yang pertama itu ada penjual, kemudian ada pembeli, dan juga ada objek jual beli, kemudian ada harga, dan juga ijab dan qabul. Jadi yang dimaksud dengan penjual di sini itu pihak lembaga keuangan yang membiayai pembelian terhadap barang. Kemudian yang pembeli ini itu sebuah nasabah yang mengajukan pembiayaan terhadap bank. Dan yang selanjutnya itu objek jual beli, yang mana objek jual beli di sini itu menyangkut terhadap barang konsumtif seperti halnya rumah, motor, dan lain-lainnya. Kemudian harga, mana dalam jual beli harus mencantumkan harga, dan di sini harganya sudah disepakati di awal. Kemudian ijab dan qabul, yang mana ijab dan qabul ini menyangkut terhadap kriteria barang yang sudah disepakati di awal. Yang selanjutnya itu mengenai syarat Murabahah lil Amir Bisyiro ini, penjual harus memberitahu harga pokok kepada calon pembeli. Dan yang kedua itu mengenai akad pertama itu harus sesuai dengan rukun yang sudah ditetapkan. Kemudian akad yang disepakati itu harus bebas dari unsur riba. Dan yang selanjutnya itu penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi kecacatan barang sesudah dibeli. Semisalnya saya membeli motor, kemudian motor tersebut lecet. Yang selanjutnya itu penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, seperti contohnya mengenai pembelian yang dilakukan secara utang. Yang selanjutnya yaitu mekanisme jual beli Murabahah lil Amir Bisyiro. Yang pertama yaitu Bank Syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
Yang kedua, bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih nasabah dan harga jual barang. Yang ketiga, atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier. Pembelian yang dilakukan bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang tertuang dalam akad. Yang keempat, supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah. Yang kelima, nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kemudian barang tersebut dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut. Yang terakhir, setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran. Selanjutnya yaitu penerapan pembiayaan murabaha lil amir bisyirah. Murabaha di sini sebagaimana yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah pada prinsipnya didasarkan pada dua elemen, yaitu yang pertama harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatannya atas markup atau margin. Terus yang kedua belah pihak harus menyepakati harga jual tersebut serta menyetujui jangka waktu pembayaran. Harga jual ini dicantumkan dalam akad jual beli telah disepakati. Tidak dapat berubah selama berlaku akad. Barang yang menjadi objek harus diserahkan segera kepada nasabah dan pembayarannya dilakukan secara tangguh. Yang selanjutnya perbedaan hukum murabaha lil amir bisyirah. Murabaha lil amir bisyirah dalam pandangan ulama kontemporer terjadi perbedaan pendapat. Ada yang memperbolehkan dan juga ada yang berpendapat batal serta mengharamkannya. Di antara ulama yang mengakui keabsahan adalah Sami Hamad, Yusuf Qaradawi, Ali Ahmad Salus, Shadiq Muhammad Amin, Ibrahim Fadil. Mereka mendukung kebolehan murabaha lil amir bisyirah dengan berdalil bahwa hukum asal dalam bermuamalah adalah diperbolehkan, kecuali terdapat nas sahih dan syarih yang mengharamkannya, serta terdapat nas ulama yang memperbolehkan akad ini. Di antaranya yaitu Imam Syafi'i dalam kitab beliau berpendapat, dan ketika seseorang memperlihatkan suatu barang tertentu kepada orang lain dan berkata, belikanlah aku barang ini sedangkan engkau aku beri margin sekian. Kemudian orang tersebut mau membelikan barang yang menjadi keinginannya, maka jual beli tersebut diperbolehkannya. Namun, ada juga ulama kontemporer yang melarangnya. Terdapat murabaha lil amir bisyirah, yaitu Muhammad Sulaiman al-Ashqar berpendapat bahwa murabaha lil amir bisyirah diharamkan syariat karena akad tersebut identik dengan menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Sedangkan Nabi telah melarang menjual sesuatu yang bukan miliknya. Akad ini juga merupakan bentuk rekayasa atau hilah pinjaman dan dengan basis riba. Ahmad Mulhim juga berpendapat bahwa murabaha lil amir bisyirah ini sama halnya dengan bai' inah. Maksudnya untuk mendapatkan uang, bukan membeli barang. Nasabah datang ke bank syariah dengan maksud untuk mendapatkan uang. Begitu juga bank syariah yang ingin mendapatkan keuntungan, sehingga ini bukan untuk jual beli yang diperbolehkan. Selanjutnya yaitu dalil-dalil murabahah lil amir bisyirah. Yang pertama yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradi minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Nah, ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Dikatakan batil jika transaksi tersebut ini mengandung riba, seperti sistem kredit konvensional.
Berbeda dengan murabahah. Dalam akad murabahah tidak ditemukan adanya unsur bunga, namun hanya menggunakan margin atau persentase keuntungan. Di samping itu, ayat ini juga mewajibkan setiap transaksi murabahah itu harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu nasabah dan bank syariah. Nasabah dan bank syariah ini akan melakukan kesepakatan tentang hak dan kewajiban mereka masing-masing. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dalam ayat tersebut Allah ini mempertegas jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep riba. Berdasarkan ketentuan ini, maka jual beli murabahah mendapatkan pengakuan dan legalitas dari hukum syara dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah karena ia merupakan suatu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur riba. Yang ketiga yaitu hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala salatun fihinna barakah al-bai'u ila ajalin wal muqaradatu wa khaltul burri bisya'iri lil baiti la lil bai'i, yang artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli yang tidak secara tunai, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Syuhaib. Nah, hadis ini memperbolehkan murabahah dilakukan secara tempo, karena banyak ulama yang menggunakan hadis ini sebagai dalil untuk mudharabah ataupun jual beli tempo. Hal ini mengidentifikasikan diperbolehkannya praktik pembiayaan murabahah yang dilakukan secara tempo. Dalam artian, nasabah ini diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga barang sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya yang terakhir yaitu manfaat dan resiko dari pembiayaan murabahah lil amir bisyiro. Pembiayaan murabahah ini memberikan banyak manfaat, baik kepada bank syariah maupun kepada nasabahnya. Salah satu manfaat yang diperoleh oleh bank adalah adanya keuntungan dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, pembiayaannya juga sangat sederhana dan memudahkan untuk penanganan administrasi oleh bank syariah. Selain memiliki manfaat, pembiayaan murabahah juga memiliki kemungkinan resiko. Di antaranya yang pertama yaitu pelalaian. Nasabah ini bisa saja sengaja untuk tidak membayar angsuran. Yang kedua yaitu fluktuasi harga komparatif. Fluktuasi harga komparatif ini terjadi bila harga di pasar itu naik setelah bank membelinya untuk nasabah. Nah, dan bank ini tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut. Yang ketiga yaitu penolakan nasabah. Barang yang sudah dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Yang keempat yaitu jual beli. Karena pembiayaan murabahah ini bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang tersebut sudah menjadi milik nasabah, nasabah bebas melakukan apapun terhadap barangnya, termasuk menjualnya. Jika terjadi yang seperti itu, maka resiko pelalaian akan semakin besar. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.